selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tise Yani Rungkat. Saya adalah guru pendidikan agama Katolik. Pada saat ini, saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK Santo Yakobus Merauke. Saya akan melaksanakan PPL, yakni praktek mengajar di SMPN Satap 4 Delang, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Sebentar lagi saya akan mengajar di kelas 7 dengan materi Aku Citra Allah yang Unik. Mari saksikan tayangan berikut ini. Terima kasih. Shalom, selamat pagi anak-anak yang terkasih. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Semangat? Semangat. Semuanya ya. Jumpa lagi di pagi hari ini bersama Ibu Tise dalam pendidikan pelajaran agama Katolik. Baik, anak-anak yang terkasih, Ibu pada saat ini akan memastikan apakah kalian yang ada di ruangan ini semuanya hadir ya. Jadi nanti ketika Ibu memanggil nama, kalian menjawab siap hadir ya. Yang pertama, Agustina. Siap hadir. Aulerin. Dina. Gizela. Siap hadir. Baik anak-anak yang terkasih, terima kasih karena kalian sudah dapat hadir semua untuk mengikuti proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, ada beberapa hal yang mau Ibu sampaikan ketika proses belajar kita pada pagi hari ini. Yang pertama, ketika jam pelajaran berlangsung, kalian harus konsentrasi aktif. Yang kedua, selama jam pelajaran berlangsung, tidak boleh ribut ya. Dan yang terakhir, misalnya ada keperluan yang sangat mendesak, misalnya ke kamar mandi, ke WC, kalian harus izin. Setuju? Setuju. Baik anak-anak yang terkasih, silakan lihat di depan. Pada pagi hari ini kita mau belajar satu tema penting, yakni Aku Citra Allah yang Unik. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita sebagai peserta didik mau memahami, menghayati keunikan yang ada dalam diri kita melalui terang kitab suci. Kita mau bersyukur dan mewujudkannya dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak yang terkasih, sesuai dengan tema pelajaran kita hari ini, Aku Citra Allah yang Unik. Sekarang Ibu mau tanya ke anak-anak semua, mengapa kita itu perlu mengidentifikasi atau mengenal keunikan dalam diri kita? Silakan siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Iya, silakan. Supaya kita tahu keunikan dan kelebihan dalam diri kita. Bagus anak-anak yang terkasih, supaya kita tahu keunikan yang ada dalam diri kita. Lalu selanjutnya, bagaimana sikap kita terhadap keunikan diri kita? Saya, Bu. Iya, silakan. Sikap kita harus bersyukur. Baik anak-anak, sikap kita harus bersyukur. Sudah bersyukur semuanya di sini? Sudah. Luar biasa ya. Nah, anak-anak yang terkasih, sekarang silakan lihat layar yang ada di depan kita. Ini kira-kira gambar apa anak-anak? Gambar apa ini? Kecil. Anak kecil, jumlahnya ada berapa orang? Bagaimana warna kulitnya? Hitam, adanya warna? Putih, rambutnya? Keriting, ada yang? Lurus. Semuanya tentunya memiliki keunikan tersendiri. Kembar sekalipun itu berbeda. Nah, mereka empat ini semuanya berbeda.
gambar tadi. Kita mau melihat dari segi fisik, sifat, kemampuan, dan pengalaman hidup kita. Baik, anak-anak yang terkasih, sekarang ibu mau tanya, nanti silakan menjawab ya. Keunikan yang ada dalam diri kita, misalnya dalam hal fisik, itu bagaimana anak-anak? Ya silakan. Badan saya kurus, sama saya lurus. Iya, luar biasa ya. Teman kita tadi mengatakan kulitnya putih, rambutnya lurus, badannya kurus. Tetapi kita harus apa tadi? Bersyukur. Yang kedua, dari segi sifat, bagaimana anak-anak? Dari segi sifat, iya silakan. Sifat saya pemarah. Sifat di sebelah kiri saya pendiam. Iya, tadi teman kita mengatakan sifatnya pemarah, tetapi teman di sebelahnya itu pendiam ya, luar biasa. Lalu kemudian dari segi kemampuan, silakan ada yang mau menjawab? Saya pintar dalam membaca puisi, sedangkan teman saya pintar dalam berpidato. Iya, dia mengakui bahwa dia itu mampu dan bisa dalam hal membaca puisi, sedangkan temannya itu dalam hal berpidato. Sungguh luar biasa ya. Baik, anak-anak yang terkasih, setelah tadi kita mengamati gambar, kemudian melihat perbandingan keunikan yang ada dalam diri kita masing-masing, ada waktunya sekarang kita mau melihatnya dalam terang kita suci. Semua bawa kitab? Bawa. Silakan dibuka dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Ibu minta salah satu perwakilan dari kalian untuk maju ke depan membacakan sabda Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Saya Bu. Ya, silakan Mario. Bacaan dari kitab Kejadian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, anak-anak yang terkasih, tadi setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, silakan anak-anak perhatikan ke depan ya. Kita juga bisa melihat keunikan yang ada dalam diri kita melalui Mazmur ya. Mazmur 139 ayat yang pertama. Anak-anak boleh lihat layar yang ada di depan. Ini tentang Tuhan menyelidiki dan mengenal kita semua dan mengetahui bahwa kita ini diciptakan secitra dengan Allah tadi. Kita juga bisa melihatnya dalam dokumen konstitusi pastoral gerejani dunia dewasa ini. Silakan boleh anak-anak lihat layar yang ada di depan. Nah, anak-anak yang terkasih, sebelum kita masuk dalam diskusi, semuanya berdiri dulu ya. Berdiri supaya ada semangat untuk memasuki diskusi. Baik, kita yel-yel dulu satu kali ya. Kelas 7, semakin keren, semakin oke, semakin asik. Ya, beri tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali ya. Ibu akan membagi kalian dalam 3 kelompok ya. Kita mau berdiskusi, mau berbicara dari hati ke hati melalui terang kitab suci. Nanti kita akan dituntun dengan beberapa pertanyaan penuntun. Baik, Ibu akan bacakan kelompok yang pertama, namanya kelompok aku. Ketuanya Vincent, anggotanya. Nah, waktu diskusi ini Ibu berikan waktu untuk kalian itu 10 menit. Silakan berbicara dengan teman di samping kiri dan kanan. Ya, waktu 10 menit nanti Ibu akan meminta kalian untuk membacakan atau mempresentasikan hasil diskusi ya. Nah, silakan anak-anak berdiskusi dulu.
Sekarang Ibu beri kesempatan anak-anak untuk mempresentasikan atau membacakan hasil dari diskusi kalian tadi ya. Kami dari kelompok 1, kelompok aku akan menampilkan hasil diskusi ke kelompok kami. 1. Apa arti manusia diciptakan sebagai citra Allah? Artinya serupa dan segambar dengan Allah. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk salut untuk teman-teman kita dari kelompok 1. Tepuk salut. Jempol-jempol. Jempol-jempol. Salut. Terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok kedua, kelompok Citra. Silakan perwakilan dari kelompok Citra untuk maju ke depan. Iya. Kami dari kelompok 2, kelompok Citra akan menampilkan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 2. Dalam hal apa saja manusia serupa dan segambar dengan Allah? Dalam hal kemampuan pikiran dan memahami. Dan kelompok terakhir, kelompok unik. Kami dari kelompok 3, kelompok unik akan menampilkan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 3, apakah kamu menemukan perbedaan antara manusia sebagai cipta Allah dengan ciptaan Allah lainnya? Ya, ada. Manusia memiliki sifat tertentu yang mencerminkan karakter Allah, seperti bisa berpikir dan berkehendak bebas. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Kita beri sekali lagi tepuk salut. Tepuk salut. Jempol-jempol. Jempol-jempol. Salut. Terima kasih anak-anak. Kalian semua tadi sudah berdiskusi, sudah mempresentasikan hasil dari apa yang sudah kalian diskusikan bersama. Nah, anak-anak yang terkasih, setelah kalian berdiskusi dan mempresentasikannya tadi, anak-anak nanti boleh menempelkan hasil diskusi kalian di kertas yang sudah Ibu bagikan, yang sudah kalian tulis dengan rapi, dengan indah tadi, di mading di depan kelas kalian, supaya teman-teman kalian yang lain juga tahu, oh ternyata semua kita ini diciptakan pun unik tadi ya. Anak-anak yang terkasih, apakah ketika diskusi tadi dan mempresentasikan hasil dari apa yang sudah kalian bicarakan tadi, kalian menemukan kesulitan? Lancar. Tidak ada kendala dengan teman di samping kiri dan kanan? Tidak ada. Luar biasa ya. Kalian semua anak-anak yang hebat. Baik anak-anak yang terkasih, setelah tadi kita belajar tentang aku citra Allah yang unik, sebelum Ibu Guru nanti akan menyampaikan kesimpulan dari hasil pembelajaran kita, Ibu mau mendengar dari kalian bagaimana kira-kira pelajaran kita hari ini tentang aku citra Allah yang unik menurut kalian. Silakan angkat tangan. Siapa yang mau menjawab? Ayo angkat tangan. Ya, silakan. Saya dari pelajaran yang sudah dipelajari hari ini, saya memahami bahwa setiap pribadi adalah citra Allah yang unik, yang menunjukkan bahwa setiap orang memiliki nilai dan keistimewaannya sendiri. Baik, terima kasih. Tadi teman kalian sudah mengatakan bahwa semua yang sudah Tuhan ciptakan itu unik ya, luar biasa. Nah, anak-anak yang terkasih, setiap manusia itu unik. Tadi Ibu sudah mengatakan, kembar sekalipun itu tidak sama. Misalnya Mario ini, apakah sama dengan Vincent? Tidak. Apakah Agustina ini sama dengan Gisela? Tidak. Di dalam Alkitab juga mengatakan kembar sekalipun tidak sama. Tuhan menciptakan kita itu luar biasa ya. Ada yang rambutnya lurus, rambutnya keriting, kulitnya putih, kulitnya hitam, badannya ada yang gemuk, ada yang kurus. Tetapi di sini Tuhan mau mengajarkan satu hal kepada kita melalui pertemuan kita pada hari ini. Kita harus bersyukur. Apapun keadaan kita harus bersyukur.
kita harus bangga dengan diri kita masing-masing. Tidak boleh minder ya. Kita harus berani mengakui bahwa kita semua diciptakan menurut gambar dan citra Allah sendiri. Bangga? Bangga ya, harus bangga. Anak-anak yang terkasih, pada kesempatan ini Ibu minta kalian duduk dalam keheningan, duduk yang manis, yang sopan. Kita mau melihat kembali apa yang sudah Tuhan ciptakan dalam diri kita. Kita mau melihat apakah kita sudah bersyukur atau belum dengan apa yang diberikan oleh Tuhan. Silakan ambil posisi duduk yang tenang, yang sopan ya. Baik. Apakah anak-anak sudah menyadari bahwa anak-anak itu lahir sebagai pribadi yang unik? Sebelum kita menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, Ibu akan membagikan lembaran tugas mandiri kalian ya. Nanti ini PR dikerjakan di rumah. Sebelum kita menutup pertemuan kita dengan doa penutup, Ibu punya pantun untuk anak-anak ya. Pantunnya begini. Buah nangka, buah pepaya. Kedua buah manis rasanya. Kelas 7 memang luar biasa. Ibu tunggu di pertemuan selanjutnya. Tepuk tangan. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian untuk menutupnya dalam doa pembuka. Silakan satu orang memimpin kita dalam doa. Saya, Bu. Iya, silakan. Marilah kita berdoa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk mengajarkan diri kami. Demi Yesus, Tuhan telah kami. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baik,